Nah, ketika kita tidak punya penjelasan seperti ini, maka semua bentuk klaim tidak bisa diterima secara logika maupun secara syariat. Dari mana dia bisa mengklaim bahwasanya tanah ini lebih afdol dibandingkan tanah yang lain, tanah ini lebih istimewa dibandingkan tanah yang lain, baik yang ada di daerah Yaman maupun yang ada di daerah Iran maupun yang ada di daerah India atau Pakistan atau daerah yang lain, termasuk Indonesia. Ada orang-orang yang jualan tanah, tapi bukan untuk sebagai media tanam saja. Jadi tanah ini diklaim sebagai tanah yang suci ataupun tanah yang berkah. Sebut saja misalkan seperti tanah Tarim atau tanah-tanah dari daerah yang lain. Nah, sebenarnya bagaimana pandangan kita terhadap kejadian yang seperti ini ataupun praktek di masyarakat? Apakah benar ada dalil yang mengatakan memang ini tanah suci, tanah berkah, atau seperti apa Ustaz kira-kira? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita diajarkan sebuah prinsip dalam kalimat dzikir yang dibaca oleh Nabi SAW. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair. Di situ ada kalimat biyadihil khair. Hanya di tangan Allah al khair, segala bentuk kebaikan. Maka bumi ini baik karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan baginya. Dan kemudian kalau ada tanah yang dia lebih unggul dibandingkan yang lain, misalnya tanah ini lebih istimewa dibandingkan tanah yang lain, tentu saja kita perlu informasi. Dari mana informasi itu bisa kita dapatkan? Jawabannya adalah tentu dari dalil. Karena kita tidak bisa mengetahui apakah tanah ini lebih unggul dibandingkan tanah yang lain, kecuali jika ada penjelasan dari dalil. Oleh karena itu kita bisa sebut bahwa kota Mekah adalah kota istimewa, karena Al-Quran menyebut itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Sesungguhnya rumah pertama kali yang diletakkan untuk manusia adalah rumah yang ada di kota Bakkah, mubarakan, yang diberkahi. Allah sebut kota Mekah sebagai kota yang diberkahi. Demikian pula Baitul Maqdis. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut Baitul Maqdis sebagai daerah yang diberkahi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci zat yang telah memberangkatkan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi daerah sekitarnya. Dan di ayat yang lain Allah menyebut bahwa Masjidil Aqsa dan sekitarnya adalah tanah suci. Seperti perkataan Musa kepada Bani Israel, Ya qaumi dukhulul ardul muqaddasata allati kataballahu lakum. Wahai kaumku, masuklah kalian kepada al-ardul muqaddasah, tanah yang disucikan, dan yang dimaksud adalah daerah Palestina. Sehingga dengan tegas Allah menyatakan wilayah itu sebagai wilayah yang disucikan. Nah, kita bisa menyatakan ini tanah istimewa karena ada informasi dari dalil. Allah menyebutkan kepada hamba titik-titik mana hambanya yang istimewa, tanah mana yang istimewa. Nah, ketika kita tidak punya penjelasan seperti ini, maka semua bentuk klaim tidak bisa diterima secara logika maupun secara syariat. Dari mana dia bisa mengklaim bahwasanya tanah ini lebih afdol dibandingkan tanah yang lain, tanah ini lebih istimewa dibandingkan tanah yang lain, baik yang ada di daerah Yaman maupun yang ada di daerah Iran maupun yang ada di daerah India atau Pakistan atau daerah yang lain, termasuk Indonesia. Karena ketika kita nggak punya bukti seperti itu, maka menyatakan bahwa ini lebih afdol dibandingkan yang lain masuk pada kategori larangan yang diberikan oleh Allah Ta'ala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak punya ilmunya. Atau berbicara atas nama Allah, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Berbicara atas nama Allah sementara dia enggak tahu. Sehingga memastikan Allah menjadikan tanah ini lebih afdol. Karena yang menjadikan tanah itu lebih afdol kan Allah yang menjadikannya. Tanah ini lebih afdol, Allah menjadikan ini lebih istimewa. Anda punya bukti apa di situ? Kalau nggak ada dalil ya tentu saja nggak boleh.
Baik Ustaz, kalau misalkan tadi ada tanah yang memang valid Ustaz secara dalil ini berkah gitu ya. Artinya Allah kasih keistimewaan pada tanah tersebut. Nah, bagaimana sikap ataupun perlakuan kita yang benar terhadap tanah itu gitu ya. Dia secara zat oke, dibilang ini berkah gitu karena ada dalil misalnya, valid. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan atau apa yang kita bisa lakukan? Apakah tanahnya tadi kemudian bisa kita bawa, kita jual, atau mungkin nanti kita untuk usap-usap rumah, atau mungkin campuran adukan semen supaya rumahnya jadi kayak rumah di Mekah, atau bagaimana Ustaz? Perlakuan terhadap objek tanah yang tadi oke, valid nih secara dalil berkah gitu. Jadi bicara bagaimana perlakuan kita atau sikap terhadap tanah tadi Ustaz. Kita tahu bahwa dalam sejarah perkembangan Islam setelah Nabi SAW wafat, banyak sekali para sahabat yang keluar dari Madinah, kemudian mereka tinggal di berbagai daerah dalam rangka untuk menyebarkan Islam. Ada yang tinggal di Kufah, ada yang tinggal di Syam, ada yang tinggal di Yaman, dan daerah-daerah yang lain bahkan termasuk Mesir. Dan kita tidak mendapatkan riwayat kalau para sahabat itu membawa tanah Mekah atau membawa tanah Madinah, kemudian mereka gunakan untuk campuran bangunan di sana, dengan harapan agar itu mendatangkan keberkahan, atau tanah itu nanti akan mendatangkan kebaikan dan seterusnya. Kita nggak punya riwayat sama sekali. Sehingga saya bisa katakan kalau misalnya ada orang yang mengklaim ketika tanah ini adalah tanah suci, kita bawa ke daerah yang lain agar nanti menularkan tanah di tempat kita, kita justru balik bertanya kepada mereka, kamu melakukan seperti ini landasannya apa? Dan dari mana kau bisa melakukan praktek kayak gini? Yang ngajari itu siapa? Padahal dulu para sahabat mereka keluar daerah, keluar Mekah, keluar Madinah tanpa melakukan praktek semacam ini. Karena itu sikap yang tepat ketika kita tahu bahwa tanah Mekah adalah tanah yang istimewa, tanah Madinah tanah yang istimewa, maka sikap yang tepat Anda datang ke sana dan beribadah di situ. Demikianlah nilai pelipatan pahala yang bisa kita dapatkan. Maka orang yang beribadah di tanah suci tentu nilainya berbeda dengan yang beribadah di luar tanah suci. Meskipun para ulama juga ngasih peringatan, bermaksiat di tanah suci dosanya lebih gede, lebih besar daripada bermaksiat di luar tanah suci. Sebagaimana ketaatan dilakukan di tanah suci nilainya besar, maka kemaksiatan yang dilakukan di tanah suci bahayanya juga besar, dosanya juga besar. Nah, itu yang rasional. Dan itu yang disebutkan dalam dalil. Maka kalau kita ingin mendapatkan keistimewaan dari tanah yang istimewa itu, datanglah ke sana dan beribadahlah ke sana. Bukan membawa tanah itu keluar dari daerahnya. Ada satu kebiasaan yang ini menjadi disebut oleh para ahli sejarah, termasuk di antara latar belakang kenapa penduduk Mekah itu sampai menyembah tanah Mekah. Jadi penduduk Mekah karena saking seningnya dengan kota Mekah, dengan tanah Mekah, sampai mereka ketika safar itu membawa tanah Mekah. Lalu mereka jadikan sebagai patung, dipahat, batunya dipahat jadi patung dan seterusnya. Terus mereka sembah selama di perjalanan. Sehingga cara orang jahiliyah di masa silam untuk mengenang keistimewaan tanah kotanya adalah dengan dia bawa di perjalanan, dia bawa keluar kota. Maka kita bisa nilai bahwa kalau ada orang yang punya kebiasaan seperti itu, jadi kenapa dia malah bawa tanah kota Mekah keluar? Wah, jangan-jangan ini malah justru melestarikan budaya jahiliyah yang itu dulu sudah dihapuskan dalam Islam. Karena itu sekali lagi bahwa yang namanya tanah suci itu tidak untuk dibawa keluar, tapi dia kalau ingin kita mendapatkan kebaikannya, Anda datang ke sana dan beribadah. Baik, Ustaz tadi singgung bahwa tanah suci itu kan tanah yang berkah gitu Ustaz ya, karena orang ibadah nanti dilipat gandakan. Apakah hanya dengan tinggal saja itu kita bisa mendapatkan barokahnya dari tanah tersebut, atau memang harus dalam bentuk ibadah? Karena bisa saja kan di tanah suci itu yang datang atau tinggal di situ ya mungkin ada orang munafik atau mungkin ada orang fasik dan beragam jenis orang datang dan dia masuk di situ. Apakah dia juga bisa dapat keberkahan tanah ini atau yang ada di daerah tersebut, atau memang harus dalam bentuk ibadah Ustaz? Iya, jadi pelipatan itu terjadi pada ketaatan. Kalau cuma datang kemudian diam saja atau bahkan bikin onar, bahkan melakukan maksiat,
ya itu yang tidak kita inginkan. Sehingga apa fungsinya dia datang ke sana sementara dia cuma diam saja, cuma tidur-tiduran atau nggak melakukan apapun. Ada satu riwayat yang ini disebutkan dalam Al-Muwatta Imam Malik, bahwa Abu Darda dengan Salman ini kan dua sahabat yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Nah, satu ketika Abu Darda ini berada di Syam, sementara Salman itu berada di Kufah, di Irak. Lalu Abu Darda mengirim surat kepada Salman, kamu sebaiknya datang ke sini karena ini adalah kota muqaddasah, daerah yang disucikan, daerah yang diistimewakan oleh Al-Quran, yang menyebutkan bahwasanya Quds itu sebagai kota istimewa adalah Al-Quran. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Wahai kaumku, ini perkataan Musa kepada Bani Israel, masuklah kalian kepada al-ardal muqaddasah, negeri atau tanah yang tersucikan, yaitu Quds, ya Baitul Maqdis. Kemudian Salman memberikan balasan surat Abu Darda ini dengan mengatakan, innal arda la tuqaddisu ahadan wa innama yuqaddisul insana amaluhu. Sesungguhnya tanah manapun itu tidak bisa membuat suci seorang pun, tidak bisa membuat suci siapapun. Tapi yang bisa membuat suci, membuat bersih, membuat bagus seseorang adalah amalnya. Sehingga percuma saja kalau ada orang yang tinggal di daerah Baitul Maqdis tapi ternyata dia malah mengotori Baitul Maqdis. Orang Yahudi tinggal di Baitul Maqdis. Atau misalnya ada orang yang datang ke sana cuma diam saja, mungkin. Tapi itu tidak memberikan pengaruh apapun bagi dirinya. Sehingga kalau mau dapat kebaikan di tanah itu, ya seharusnya dia beramal soleh, melakukan ketaatan. Baik Ustaz, kita kembali ke pertanyaan awal tadi Ustaz, yaitu viral ataupun mungkin lagi rame gitu ya, orang jual beli tanah, entah tanah tarim atau tanah yang lain. Kalau dari perspektif fikih muamalah Ustaz, boleh nggak kita perjualbelikan tanah-tanah tadi? Misalkan kita bawa dari Mekah atau dari Madinah atau mungkin dari Tarim dan yang lain. Kalau tadi kan Ustaz singgung, ini orang Mekah dulu, orang jahiliyah dulu punya kebiasaan bawa tanah ketika safar untuk kepentingan-kepentingan yang dalam tanda kutip nggak bagus. Ya kalau ini dijual, anggap misalkan untuk kepentingan yang mubah, mengobati rasa kangen, atau orang belum bisa tuh datang Ustaz ke Mekah, mau ibadah ke tempat-tempat itu nggak ada biaya Ustaz. Tapi kalau sekedar mengeluarkan duit beli tanah itu bisa. Nah apakah dari sisi fikih muamalah hal semacam itu dibenarkan? Artinya ya penjual boleh saja, menjual itu pembeli juga boleh. Itu gimana Ustaz? Jadi dalam transaksi jual beli itu kan ada satu syarat di mana objek itu bisa diperjualbelikan, yaitu objek tersebut punya nilai manfaat dan manfaatnya mubah. Ketika objek itu tidak punya nilai manfaat, ini manfaatnya apa? Ya tidak ada sama sekali. Nah kenapa kamu beli? Tapi saya percaya. Nah berarti kan latar belakangnya bukan manfaat real, tapi manfaat karena ideologi. Nah ketika dia berawal dari manfaat ideologi, maka yang perlu kita pertanyakan adalah asas ideologimu ini dari mana? Kamu punya keyakinan ini seperti dari mana? Sama seperti garam ruqyah kemarin ya. Aslinya manfaat garam cuma manfaat garam sebagai bumbu yang berfungsi mengasinkan makanan. Tapi dia buat klaim yang terlalu berlebihan, ini bisa ngobati ini, bisa ngobati ini dan seterusnya. Yang itu semuanya ditanamkan keyakinan bagi konsumen sehingga seolah-olah konsumen akan mendapatkan manfaat besar. Padahal aslinya itu adalah keyakinan yang atau berawal dari ideologi yang wahmi, yang sifatnya hanya nggak ada bukti syar'inya, tidak bisa dibuktikan secara logika maupun secara syariat. Jadinya apa? Kita bisa sebut ini pembodohan. Pembodohan terhadap konsumen. Dan semua transaksi yang mengandung bentuk pembodohan, statusnya adalah transaksi kezaliman. Terlepas dari konsumen itu merasa percaya atau tidak. Tapi yang jelas ketika dia berawal dari pembodohan, itu transaksi yang haram. Sehingga kalau yang terjadi adalah, misalnya saya punya jamaah dan saya yakinkan jamaah saya ngambil kerikil di depan rumah saya, kemudian saya sebut, jamaah ini kerikil ya sakti, bisa berfungsi kayak gini, harganya 100.000, ada yang mau beli? Oh angkat tangan banyak. Baik saya pilih ya, karena ini terbatas, saya cuma bawa 5. Saya sengaja membuat itu terbatas, karena kalau terlalu banyak kan nanti orang jadi gak percaya. Saya cuma bawa 5, saya pilih 5 yang terdepan. Kenapa dia mau beli?
keyakinan. Tapi keyakinan itu saya bangun dengan cara menipu mereka. Dengan cara Dengan cara membodohi mereka. Ketika itu saya lakukan, kerikil ini laku, maka saya melakukan transaksi pembodohan dan dengan itu saya dapat uang, maka status uang yang saya terima adalah uang hasil pembodohan. Oleh karena itu, kembali kepada tadi ya. Ketika Anda mengatakan tanah ini istimewa, itu kan butuh dalil. Dari mana kamu bisa mengklaim seperti itu? Kalau Anda punya pernyataan dari Al-Quran maupun hadis, kita terima. Tapi kalau nggak ada ya tentu saja tidak bisa kita terima. Karena hanya Allah yang tahu dari sekian bumi yang Allah ciptakan ini, bagian mana yang istimewa dan bagian mana yang tidak istimewa. Terus dia buat dalil palsu misalnya. Atau dia ngarang-ngarang cerita. Nah yang kayak gini, bagaimana mungkin bisa kita terima? Sementara dia dibangun di atas kedustaan. Kemudian meyakinkan masyarakat dengan cara berdusta.